Halo guys, selamat kembali lagi di channel sepak bola. Hari ini kita akan membuat review antara Manchester United 0-1 Arsenal. Sekali lagi, Arsenal terus-terusan membuat pressure ke Manchester City dengan satu kemenangan lagi. Dan sekarang mereka bakal mendorong City sampai ke hari terakhir di Liga Inggris. Karena sekarang Arsenal posisinya ini ada di peringkat 1 poin di atas Manchester City. Selamat buat Arsenal, tapi kita coba bahas pertandingan Manchester United kemarin itu di Old Trafford. Jadi awal-awalnya pas gue lihat line up-nya Manchester United, mereka kehilangan Bruno Fernandes, nggak ada Marcus Rashford, dua pemain kuncinya United sebetulnya. Dan dari situ gue langsung mikir, wah Arsenal kayaknya lumayan beruntung nih. Gue coba jelasin kenapa gue bilang Arsenal itu beruntung. Pas laga lawan Wolverhampton Wanderers di Molineux saat itu, gue lihat mereka itu kehilangan beberapa pemain kuncinya juga. Si Wolves. Itu nggak ada Hwang Hee-chan, nggak ada Pedro Neto. Ada Hwang Hee-chan, tapi nggak ada Pedro Neto, nggak ada Matheus Cunha, dua pemain kuncinya. Gue ngerasa Arsenal agak sedikit beruntung. Terus nggak lama kemudian lawannya Chelsea. Chelsea nggak ada Cole Palmer, nggak ada Malo Gusto. Dua pemain kunci Chelsea. Nggak ada Cole Palmer, Arsenal langsung melibas Chelsea 5-0. Gue langsung berpikir Arsenal sekali lagi beruntung. Dan kemarin lawan Manchester United mungkin ada satu cara Arsenal itu bisa tergelincir gitu. Itu kalau Bruno Fernandes nggak main. Ternyata bener. Bruno nggak main, Rashford pun juga nggak fit. Lisandro Martinez juga yang udah balik ke latihan juga belum fit juga. Jadi gue cuma bilang sih, Arsenal itu musim ini agak sedikit terbantu sama Dewi Fortuna. Gak cuma dari sisi lawannya aja, tapi dari sisi mereka sendiri ya. Mereka itu nggak dilanda cedera sama sekali. Bukayo Saka main terus, Havertz, Trossard, Rice, Partey, Odegaard semuanya fit. Back 4 di belakang, Gabriel, Saliba, White, Kivior, Tomiyasu, Zinchenko, mereka nggak ada cedera sedikit. Ada Timber sih yang cedera dari pertama, tapi minimal cederanya Arsenal itu. Jadi gue mikir Arsenal itu bener-bener beruntung banget. Dan gue ngomong ini cuma ngomongin sebagai realita aja ya. Jadi itu aja sih yang gue mau ngomongin pesannya. Terus kalau kita ngomongin tentang gamenya, mungkin pendapat kalian sama kayak gue ya untuk penonton netral. Penonton netral yang pengen nonton sesuatu yang menarik gitu. Tapi kemarin gue nggak melihat ada sesuatu yang menarik kecuali golnya Leandro Trossard. Sejak itu pertandingannya tuh boring banget, membosankan. Manchester United mencoba mengancam, tapi Arsenal bermain parkir bis. Sekali lagi seperti melawan Manchester City. Dan ya Arsenal dengan pertahanan yang sangat kuat ini, kalau mereka parkir bis, itu sama aja udah game over buat United. Dan United itu nggak ada akalnya. Salah satu ancaman utamanya United itu cuma Garnacho di sisi kiri melawan Ben White. Tapi 1-1 Garnacho nggak bisa mendapatkan sesuatu apapun juga. Karena Ben White benar-benar bagus kemarin itu. William Saliba juga oke. Kalau nggak salah dia mendapatkan man of the match. Tapi intinya pertahanannya Arsenal tuh sama kayak pertahanan sepanjang musim. Mereka tuh selalu konsisten dan sangat rapat. Dan banyak orang yang agak sedikit mengkritik Mikel Arteta ya. Mengkritik Mikel Arteta karena Arsenal membuat permainannya ini sangat membosankan sekali. Mereka ada kualitas
pemain-pemain bagus di depan, seharusnya mereka mencoba untuk menyerang. Tapi gue bisa mengerti dua sisi sih. Di satu sisi sebagai Mikel Arteta, mereka tuh hanya menyisakan 2 pertandingan. Dan kalau mereka lihat pertandingan Man City hajar 4-0 si Fulham ini, itu masuk akal. Si Mikel Arteta tuh mainnya kayak kemarin itu, main parkir bis dapat 1-0, apalagi di Old Trafford, di mana riwayat Arsenal itu lumayan buruk. Jadi gue bisa mengerti Mikel Arteta, mereka tahu mereka nggak ada gunanya, mereka tahu Arteta tahu kalau Jose Mourinho menang dengan cara yang sama, nggak cuma bermain menyerang, tapi kalau diperlukan disuruh nge-defend, mereka juga bisa. Dan Arsenal punya defense yang bagus, jadi mereka gunakan senjata yang mereka ada untuk mencoba menjuarai Liga Inggris. Itu masuk akal. Tapi di satu sisi lainnya, sebagai penonton netral, kayak gue sendiri, gue melihatnya sangat menyesalkan karena sebelum pertandingan ini gue udah bilang kalau ini pertandingan laga big match. Jadi gue itu menanti-nanti, gue tuh pengen sesuatu, dan gue mengharapkan ada Bruno Fernandes. Tapi sekarang nggak ada Bruno Fernandes, nggak ada Marcus Rashford, nggak ada siapapun. Cuma menu aja yang kelihatannya paling oke dari United. Terus Arsenal mainnya membosankan seperti itu. Jadi itu menghasilkan pertandingan yang kita lihat kemarin itu. Dan nggak cuma, kalau kita ngomongin dari United ya, yang bagus, yang lebih mengancam, nggak cuma Garnacho, terus ada Amad Diallo yang menggantikan Anthony kemarin itu dari awal. Dan gue lumayan terkesan dengan Amad Diallo ini. Gue lihat ada beberapa golnya itu dari Championship ya. Pas masih bersama Sunderland musim lalu, dia ada gol dari free kick, tendangan yang melengkung. Gue lihat ada sisi sisi kejamnya dari Diallo ini. Sisi dimana dia itu bisa melukai lawan. Itu kualitas yang bagus. Bagaimana dia tahu cara melukai lawan. Gimana cara membuat pergerakan. Tendangan apa yang harus dilakukan. Yang penting gol. Biasanya pemain-pemain bagus, striker bagus, dia tuh memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang sangat bagus. Dan Diallo ini dari zaman Sunderland itu gue lihat kayaknya dia punya sesuatu yang mirip seperti itu. Dan gue nggak salah, kemarin itu dia mainnya bagus banget. Nggak bagus banget, tapi lumayan bagus di antara United. Buat gue bagus banget buat pemain-pemain United aja ya, jangan salah ngira. Tapi gue bingung, wah sebagus ini tapi ternyata United nggak mainin dia terus. Gue ngerasanya aneh banget gitu loh. Yang mau dimainin malah Anthony terus. Anthony yang muter-muter nggak efektif, nggak efisien. Ngapain dimainin terus? Selama lagi cadangin Diallo yang ada gitu loh. Jadi gue heran aja sih kemarin lawan Arsenal loh ya. Ini juga bukan pertandingan. Dia tuh jarang main sebetulnya. Terus tiba-tiba langsung dimainin, lawannya juga bukan tim macam-macam, tim biasa. Terus dia mainnya lumayan bagus. Jadi dia bisa handle pressure. Itu aja sih. Itu aja yang gue bisa petik ya dari kemampuannya si Diallo ini. Jadi patut kita perhatikan buat United fans. Kalau kalian setuju dari Man United fans, jangan ragu-ragu kasih komen di bawah, kasih opini kalian. Dan kalau kita lihat dari statistik ya sekarang, possession United yang menguasai dengan 54%, Arsenal 46%. Jadi memang iya itu kan, memang sejalan dengan narasinya kan. Arsenal parkir base, United yang menguasai bola. Tapi ya itu, karena pertahanannya Arsenal yang bagus, United punya possession yang banyak tapi mereka nggak bisa bongkar. Jumlah tembakan pun 14 dari United dan 11 dari Arsenal. Dari segi tembakan Man United banyak, tapi sebetulnya nggak begitu mengancam. Nggak ada satupun bola yang mengancam gawangnya David Raya. Itu aja sih yang gue bilang ya, dari pertandingan kemarin sangat membosankan. Dan
Itu yang mungkin kita harus duga ya di akhir-akhir musim. Tim-tim besar akan mencoba untuk mengontrol permainan. Dan gue mau ngomongin sedikit ya. Gue mau ngomongin dari sisi netral yang mau dihiburkan. Dan gue nggak pernah merasa impresif dari pelatih-pelatih yang mencoba untuk merusak semua pertandingan sepak bola. Dan Arteta, gimana ya? Di satu sisi gue ngelihat Arteta itu bermainnya menyerang kalau dia mau. Kalau lawan Burnley dia harus menyerang, dia tahu. Tapi gue mau lihat sesuatu yang lebih sih ya, sebagai orang netral. Ini mungkin gak usah didengerin sama penggemar Arsenal, soalnya mereka pasti nggak terima. Soalnya kalau mereka itu pasti sadar kalau Arsenal itu cukup dapetin 3 poin aja, main gak usah bagus, gak usah main menyerang. Itu yang paling masuk akal. Tapi ini gue dari sisi ekstrim ya, dari penggemar netral. Gue gak suka dari permainannya Arteta kemarin itu. Yang terlalu, mereka tahu mereka itu ada kemungkinan bisa menang 3-4 gol kemarin itu. Backnya United cuman Evans, Casemiro, CDM-nya Amrabat, gak ada Bruno Fernandes. Mereka tuh bisa ngalahin United kalau mereka coba lebih agresif. Tapi karena taktiknya Arteta, Arsenal mainnya bertahan. Dan itu aja sih yang gue kurang suka ya dari permainannya Arteta. Dan dari sisi filosofinya pun juga ya, Arteta tuh sama kayak Pep Guardiola yang mau mencoba menguasai pertandingan dengan possession bola sebanyak mungkin. Dari menit 0 sampai 90, walaupun gak ada orang yang pressing, kalau bolanya ada di satu pemain, mereka akan diem aja. Kalau mereka udah menang 1-0, terus mereka dapetin bola, terus gak ada yang melakukan pressing selama 90 menit, mereka bakal terima situasi itu. Karena yang penting menang. Defense-nya mereka adalah mencoba untuk menahan bola sebanyak mungkin. Itu yang mereka inginkan dari possession. Mereka tuh nggak coba possession untuk buat beautiful football atau sepak bola indah. Mereka itu mencoba possession supaya kalau nggak bola nggak ada di lawan, mereka nggak bisa menyakiti lu. Jadi itu bukan beautiful football. Tiki-takanya Pep Guardiola itu sebetulnya bukan niatnya Pep, tapi niatnya adalah untuk merebut bola supaya lawan nggak bisa mengancam gawang. Dan Arteta ini juga punya filosofi yang sama, dan gue nggak setuju. Gue nggak setuju dengan filosofinya Pep atau dengan filosofinya Arteta, karena yang gue lihat mau parkir bis atau menahan bola sepanjang 90 menit, walaupun lu jago ya secara teknik, tapi niatnya itu mereka takut untuk diserang. Itu beda dengan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp lebih heavy metal, dia nggak takut, dia tetap nyerang. Dan ini juga bakal dia juga bakal diserang sama lawan. Jadi dia nggak takut. Jadi itu buat pandangan dari sisi netral ya. Buat hiburan, menurut gue nggak ada yang bisa kalahin timnya Jurgen Klopp. Jadi itu aja sih kritiknya gue tentang Mikel Arteta. Oke, para penggemar Arsenal yang mungkin kurang setuju atau setuju, kasih komen di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian, dan gue nanti akan coba bahas di video-video selanjutnya.